Nah, krisis ini alhamdulillah untuk tahun terakhir ini ya itu sudah berkolaborasi ya, sudah bertransformasi digital dengan akun belajar.id gitu ya. Kalau mungkin kalau yang alhamdulillah kita semua sudah punya akun ya, akun belajar.id. Kalau kemarin kita sudah dengan akun belajar.id ini sudah bisa dapat Canva Premium gitu. Nah sekarang bisnis juga sudah apa ya, sudah bergabung ya, bergabung berkolaborasi dengan akun belajar.id. Terus apa aja sih ke apa ya kelebihannya gitu ya ketika kita menggunakan Quizizz menggunakan akun belajar.id. Nah ini dari sana I love Quizizz gitu. Ada ya? Ya, oke. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang Quizizz, mungkin ini ada suatu ilustrasi ya, bagaimana di tahun perbandingan antara 1994 dengan tahun 2024 gitu. Hampir sekitar 30 tahun ya, kurang lebih 1994 sama 2024 ya. Nah bagaimana kalau dulu nih ketika ibu gitu ya memarahi anak itu memang memang lagi main bola gitu ya, main secara fisik. Sedangkan kalau sekarang tuh kemarahan ibu tuh karena anaknya tetap memegang gadget ya. Nah di sini mungkin seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak memang zaman sekarang itu memang anak gak lepas dari media sosial gitu ya. Pasti semuanya punya gitu ya, punya media sosial minimal WA gitu, WA. Pengalaman saya tuh ya kalau di ini kelas gede gitu ya, bahwa ketika di awal-awal MPLS tuh mereka ini ya agak-agak bete gitu teh. Kenapa nih gitu ya? Iya bu, kita bawa laptop tapi nggak dipakai laptopnya gitu. Mereka nunggu pengen apa ya, mainin laptop gitu, main gadgetnya. Nah ketika pembelajaran dengan menggunakan laptop itu mereka wow gitu exciting banget gitu ya. Ini ya. Ini dikatakan bahwa media sosial membuat durasi fokus siswa makin singkat. Nah dari fakta ini, nah ini ada pertanyaan gitu ya, apakah siswa kita dapat fokus dalam pembelajaran dan asesmen di kelas? Nah ini mungkin Quizizz salah satu solusi ya, solusi untuk anak-anak kita yang memang lahir di apa ya, lahir zaman teknologi gitu ya. Nah ini aplikasi Quizizz, saya mungkin teman-teman udah paham lah ya. Yakin pasti semua teman-teman sudah menggunakan bagaimana itu Quizizz ya. Ini gambaran penggunaan Quizizz ya teman-teman ya. Nah ini juga nanti akan juga penggunaan Quizizz, yaitu menggunakan model kertas gitu ya. Jadi Quizizz itu bukan hanya bisa dilakukan dengan aplikasi Quizizz dengan menggunakan HP atau gadget ya, tapi juga bisa menggunakan model kertas yang mana anak-anak nggak bisa mengerjakan kuis tanpa gadget. Nah ini ada beberapa kelebihan dari Quizizz. Nah tadi saya sebelumnya ngobrol sama Pak Hasmi, beliau lebih banyak menggunakan Quizlet ya, Quizlet karena Quizlet banyak kelebihan dari Quizizz itu. Nah ini kekhususan ya, berarti kekhususan keunikannya, kelebihan lah ya, Quizlet oleh Pak Hasmi ya. Nah ini ada beberapa kelebihan dari Quizizz gitu ya. Di sini untuk kita nih terutama yang menggunakan Quizizz, menggunakan akun belajar.id ini banyak, kurang lebih terdapat 30 juta lebih kuis gitu, pelajaran dan lembar kerja yang telah siap digunakan oleh guru. Jadi kita misalnya
teman-teman ya. Nah di sini juga selain ada banyak perpustakaan yang bisa kita ambil soal-soalnya, yang kedua adalah ada kuis itu diberikan melalui beberapa model games. Jadi ya anak-anak kan mungkin tahu semua ya, anak senangnya yang games ya. Tuh. Yang ketiga ini dari kelebihan kuis juga adalah dari anak-anak mengerjakan soal itu, kita sebagai guru bisa diberikan laporan oleh kuisis gitu ya, sehingga hasil soal dapat dilihat dan dipantau secara real time gitu. Serta pelaporan hasil kerja, hasil kinerja kelas maupun kemudian individu yang sama tinggi. Nah, ini kuisis adalah sahabat guru. Karena apa? Yang pertama karena tampilan menarik dan mudah digunakan ya, warna-warni, dan juga nanti ada Mas Repi ya, model games. Yang kedua adalah ada yang namanya asisten kuisis AI gitu ya. Kita bisa sebagai guru dimudahkan kita mencari modul ajar PPKN gitu. Nah, insya Allah bisa nih teman-teman ya. Kemudian ini juga bisa dilakukan dengan apa ya? Dengan kuis juga kita sebagai guru juga bisa menghemat waktu guru, karena nggak lagi bikin soal, tapi bisa mengambil soal dan 30 juta. Kemudian, nah ini juga kelebihan kita juga yang mempunyai akun belajar.id guru. Nah ini berintegrasi ya, ada ya berintegrasi dengan sistem belajar.id. Kemudian akses konten premium. Jadi yang sebelumnya kalau kita tidak menggunakan akun belajar.id, ada akses soal yang nggak bisa kita gunakan gitu. Kemudian ada 18 tipe soal premium. Nanti soalnya bisa digunakan nih untuk guru tahfiz, matematika juga bisa. Bahasa Sunda juga bisa tuh. Nanti akan ada. Nah sini juga dengan adanya kita menggunakan akun belajar.id, kita bisa memasukkan audio dan video ke dalam soal atau slide. Anak-anak juga bisa menjawabnya juga dengan menggunakan audio juga. Kemudian yang berikutnya adalah nih, memasukkan audio dan video sebagai jawaban. Jadi misalnya kalau bahasa Sunda ya atau tahfiz, anak bisa menjawab melalui dengan audio bisa itu. Nah ini kapasitas setiap game 500 bisa mencapai 500 peserta. Rame-rame ya. Kemudian menyelenggarakan game tak terbatas dan penyimpanan konten tak terbatas juga. Jadi bisa banyak ya sebanyak-banyaknya. Nah ini kuis sangat mendukung kurikulum merdeka. Yang pertama ini teman-teman ya, prinsip dari kurikulum merdeka, asesmen adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah relevansinya kita menggunakan kuis adalah kuis menyediakan model presentasi atau review yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jadi kita bisa membuat slide di dalam soal, dan juga bisa digunakan juga nanti kita buat mereview juga. Nanti juga dari slide itu bisa menjadi soal kuis untuk anak-anak. Yang kedua, prinsip dari kurikulum merdeka adalah asesmen harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Nah, dari relevansinya kita menggunakan kuis adalah keberagaman model di kuis dapat disesuaikan dengan tujuan asesmen dan metode pembelajaran. Misal di tahfiz ada misalnya ini ya, menyambung ayat, itu bisa menggunakan seperti mungkin kalau teman-teman yang sebelumnya menggunakan word itu ternyata ada di kuisis menempel kata di suatu jawaban itu ada gitu. Mungkin untuk yang IPA ya, yang IPA atau SBK ya bisa tuh Inggris, bahasa Inggris itu ada tuh. Bisa untuk saja mengenal anggota tubuh itu bisa anak seperti apa menempelkan kata-kata ke gambarnya. Nanti kita bisa lihat ya teman-teman ya. Kemudian ini prinsip kurikulum merdeka yang kedua adalah asesmen dilakukan secara adil dan terpercaya. Dan relevansinya di dalam kuis adalah dapat dianggarkan dan menampilkan hasil yang akurat tadi yang berupa laporan. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah asesmen menghasilkan informasi yang sederhana dan bermakna. Dan relevansi dari kuis adalah bahwa kuis menyediakan hasil laporan
sehingga kita sebagai guru bisa menganalisa untuk progres berikutnya. Yang kelima, asesmen prinsip dari kurikulum merdeka. Asesmen kurikulum merdeka adalah asesmen sebagai bahan refleksi pembelajaran. Nah ini relevansinya, Quizizz menyediakan yang hasil laporan ini bisa dijadikan sebagai refleksi pembelajaran dengan Quizizz. Nah ini teman-teman adalah beberapa fitur fitur setelah Quizizz melakukan kemitraan dengan Kemendikbud gitu ya. Di sini ada beberapa fitur tadi yang saya jelaskan ya. Ini ada kalau kita ini dan ganda nih, ganda teknis ya, jawaban benar gitu. Ini ada awal kata, pilihan kata ya, jawaban. Ya ini polling ada juga kita. Jadi kita kalau sebelumnya kita melakukan polling melalui Mentimeter, di Quizizz ada polling, ya, gitu. Kemudian ini tadi grafik ada dalam bentuk grafik, gambar, ya, audio nih, jawaban. Nah untuk yang guru matematikanya ada ya, question ya ini ya, ini bisa digunakan. Ini video bisa guru atau siswa kalau guru bisa memberikan soal dalam bentuk rekaman video, anak pun bisa memberikan rekaman juga jawabannya dalam bentuk audio, gitu ya. Ini adalah fitur kelebihan dari kita menggunakan Quizizz menggunakan akun belajar.id. Berikutnya, nah ini ada beberapa mode game di Quizizz gitu. Yang pertama dalam penugasan PR gitu ya. Dalam penugasan PR mungkin kita bisa biasanya kita melakukan dengan asinkronis ya. Terutama misalnya kalau kita lagi nggak masuk sekolah karena sakit atau izin, kita bisa melakukan pemberian tugas ya dengan melalui Quizizz gitu ya di sini di GTR. Sudah sering mungkin kita semuanya ya. Kemudian tugas PR ke siswa. Nah ini semua bisa dalam bentuk sumatif atau formatif, klasik, sinkronus, yang secara live gitu ya, bisa kita gunakan baik itu dengan mode kita yang bisa menjalankan lewat Quizizz kita, ataupun memang anak-anak bisa langsung mengerjakannya. Ini ya sinkronus. Mode ternyata yang biasanya mereka menggunakan mode yang paling sering adalah dengan memberikan kecepatan masing-masing siswa gitu ya. Nah ini ada penguasaan materi ya teman-teman. Bisa juga anak-anak itu dalam Quizizz bisa menggunakan mode games gitu. Kalau game sebelumnya itu ada namanya di sini tadi pick lupa saya tadi namanya pick mystery ya, mastery pick gitu ya. Di sini menggunakan games ini. Nah ujian juga bisa mode tanpa game kan biasa yang kita lakukan Quizizz. Kemudian kecepatan guru juga sesuai kalau di Quizizz bisa kita setting mau berapa menit setiap soal gitu ya, berapa menit ya gitu. Kemudian mode kertas. Jadi nanti selain mode kertas misalnya untuk anak-anak mengurangi lihat di searching, nanti anak-anak kita ini mode kertas itu kita tayangkan soal. Anak-anak nanti akan ada di Quizizz itu nanti akan ada jawaban 60 versi 60. Jadi setiap anak akan bisa menjawab langsung live dengan menggunakan mode kertas yang sesuai dengan jawaban mereka. Yang setiap anak nanti akan beda-beda ininya bentukannya gitu. Mungkin nanti kalau ada yang belum mengerti, mungkin pertemuan berikutnya kali ya kita praktekkan bagaimana kita menggunakan mode kertas. Jadi anak-anak gak bisa nyontek tuh, gak bisa searching di Google, langsung bisa jawabannya Pancasila apakah dasar negara Indonesia? A. Garuda, B. Pancasila. Nah itu bisa anak-anak B gitu bisa. Masing-masing anak punya mode kertasnya masing-masing. Nah Quizizz ini menyediakan 60 mode kertas ya. Jadi setiap anak beda-beda mode kertasnya. Gitu. Ya.
Itu ya teman-teman, nanti kita praktekkan di pertemuan berikutnya, karena pertemuan pertama hanya perkenalan aja fitur-fitur dari quizzes. Kemudian dalam kegiatan review bisa ya, bisa kita lakukan dalam sinkronus atau asinkronus. Kemudian bisa kita siswa menjawab secara bergantian satu persatu, baik secara guru yang sebagai instrukturnya ataupun anak yang mengerjakan langsung. Ini ada flashcard ya, flashcard kartu cepat. Jadi quiz itu bisa dilakukan dengan mode flashcard, set gitu ya. Nah, nanti di sini bisa mode tebak-tebakan, jawaban ada di balik kartu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada perbandingan fitur akun quizzes. Jadi ada perbedaan ya fitur-fitur quizzes. Yang pertama itu adalah dari sebagai basic. Berarti basic yang tidak menggunakan akun belajar.id. Ada juga yang memang menggunakan quizzes super individu, dia berbayar kalau ini. Dan juga ini quizzes super individu dengan quizzes school and district ini berbayar ya. Kalau ini kan per individu ya, per individu dia berbayar pada quizzes. Nah ini sekolah mengatasnamakan sekolah, dia sekolah yang akan membayar. Dan perbedaannya adalah di tipe soal ya, dengan AI, tipe soal AI, kemudian perpustakaan, dengan penyimpanan konten, penugasan itu. Kalau yang kita yang menggunakan belajar.id, kita bisa menggunakan 18 tipe soal yang sebelumnya soal-soal itu yang ada di word wall. Ada yang pernah coba word wall dulu sebelumnya saya itu tuh berbayar kalau word wall ya, yang bagus-bagus ya, menjodohkan gitu ya, menempel gitu. Itu dari awal itu pengen berbayar gitu, tapi ternyata alhamdulillah nih teman-teman, tipe soal yang ada di word wall itu ada di quizzes dengan menggunakan 18 tipe soal gitu ya. Nah di sini AI-nya menggunakan generasi 4 Omni, perpustakaan juga banyaknya 30 juta, tinggal pilih gitu ya. Nah konten yang kita buat itu auto langsung ke publik gitu ya, jadi bisa orang lain pun bisa menggunakan soal kita gitu. Penyimpanan konten tak terbatas. Nah ini penugasan PR sama dengan basic itu hanya berlaku 10 hari. Beda dengan yang tidak berbayar. Yang berbayar baik secara individu maupun sekolah itu penugasan PR itu tanpa batas. Artinya penugasan harinya ya, unlimited harinya gitu. Kemudian ini kurasi kuis berdasarkan topik kurikulum merdeka. Kemudian ini nah untuk kalau yang basic itu nggak bisa itu Bapak Ibu mengupload audio atau video sebagai soal, nggak bisa. Tapi kalau menggunakan akun belajar.id kita bisa mengupload. Kita sebagai guru bisa mengupload audio. Mungkin kalau Pak Ade bisa mengupload suara Pak Ade. Misalnya, ayo anak-anak ini lanjutkan soal Bapak. Nanti tuh misalnya dasar Ar-Rahman, lanjutkan ayat berikutnya. Itu bisa. Anak menjawabnya bisa mengupload dengan suara juga, gitu. Ada yang grafis ya. Untuk yang bahasa juga bisa, bahasa Sunda, bahasa Inggris gitu. Ini ya. Nah, ini kalau yang berbayar pasti banyak ya kelebihan-kelebihannya. Apalagi yang sekolah gitu, berbayar. Kemudian lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu sudah masuk ini akun belajar.id sudah? Siapa yang belum? Tapi punya akunnya? Enggak punya? Oh, yang saya ada buat ini HP yang mau punya. Kalau yang lupa bisa minta ke Pak Ibu. Oh iya. Saya belum satu jadi dihapus saja. Oh gitu. Kalau Pak Ade sudah ada. Oh iya, itu satu ya, digunakan. Iya. Tapi belum pernah ini Pak, saya belum pernah nyoba ya. Oh iya, Nanti coba di. Berapa? Masuk ke
belajar di sini ini ada namanya nanti. Nah, ini misalnya Ida Nurina, di sini ada akun belajar.id gitu. Ya, teman-teman ya. Nanti bisa dicoba ya di rumah. Nanti minta ininya. Sudah siap gitu ya belajar ininya masuk akun belajar.id. Nah, ini. Nah, ini untuk yang belum ya. Mau praktek atau gimana? Apa nanti? Kalau yang belum belajar, yang belum masuk siapa aja? Pak Ade, Pak Koko? Saya pernah masuk, cuma nggak kemarin lagi. Ini akun belajar.id udah Ya ada. bisa masuk ke kuisis udah Oh, dicoba? belum. Oh, belum. Mau coba sekarang atau gimana? Atau nanti? Enggak bawa laptop. Pakai HP bisa, Iya, gitu. Jadi nanti belajar quizzes.com ya, quizzes.com, kemudian pilih yang sekolah gitu ya. Ada yang sekolah ini pilih guru atau tenaga pendidik gitu. Kemudian pilih sekolah ya, pilih sekolah ini bisa dipilih yang ini ya. Nih ya, bukan dari sekolah. Kemudian ini bisa alasannya, kemudian tambahkan mata pelajarannya, nanti akan ada seperti ini akun belajar.id. Bisa dicoba atau gimana nih? Atau Iya, pasti bentar buatnya pasti bisa itu gitu ya. Ya, itu. Diklik aja ya. Contohnya kalau sudah keluarga. Oh, kembali ya. ya. Nah gitu ya, teman-teman nanti bisa dicoba kali ya nanti di rumah gitu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya dengan menggunakan akun belajar.id nanti bisa kita sharing-sharing untuk pembuatan soalnya. Nah ini ya untuk menyiapkan quizzes kita bisa membuat quiz ya dengan create. Nih ya, create kalau dalam bahasa Inggrisnya create, ini paling versi Indonesia-nya ya. Ini quiz, kemudian quiz kita buat quiz baru, kemudian ini kita buat bisa kalau untuk presentasi bisa. Ya. Dan ini untuk memainkan nanti kita bisa praktek ya, kita bisa praktek. Mungkin pertemuan berikutnya ya praktek gitu ya. Nah, ini memainkan ini kita pakai apa ini? Main sekarang ya, play no. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah nanti bisa dipilih nih, apakah mau modenya ya, mau modenya kecepatan guru, ujian, mode tim, mode kertas bisa. Ini mode klasik nih ya, join myquiz.com. Nah ini bisa juga menggunakan ini, kita bisa mode review dan download kuis sebagai PDF ya. Bisa kita nanti misalnya bisa kuis ini bisa kita buat kuis nih. Kita bisa versi PDF, kita bisa share di GCR. Nah ini ya laporan kuis yang kita bisa nanti setelah anak-anak mengerjakan nanti bisa nih kita dapat laporan dari kuis ya, dari quizzes maksudnya, dari quizzes. Apakah berapa persen dari keseluruhan, apakah kelasnya sudah mencapai KKM atau belum? Iya. Nah ini bisa nanti teman-teman gabung di Facebook ya, Facebook Komunitas Quizzes Indonesia. Masalahnya kita berbagi ya dalam penggunaan quizzes. Nah itu aja sih teman-teman. Nah ini yang tadi yang saya ini ya, yang saya bilang ada 18 mode ya, 18 tipe soal. Nah ini ya, maaf ya. Nah ini ya, oh iya silakan bahas nih. Terus teman-teman yang hadir isi di form nanti ya, nanti saya Siap, saya
yang paling bawah, yang bukan bagian dari sekolah, bukan bagian dari sekolah. Nah ini teman-teman nih, ini nih kayak saya sudah menggunakan akun ID. Ini ada Karwati akun belajar.id saya udah ngomong udah ngomong itu ya ini. Belum muncul. Ya ini tuh ini. Nah ini ya teman-teman ya, saya udah pakai akun ID. Akan ada muncul ini, yang ini tadi akun akan ada tertulis akun belajar.id gitu. Nah kita bisa bikin soal misalnya create ya. Nah ini create apakah kita bisa ambil pertanyaan dari yang ada ya, dari dokumen, Google Form, spreadsheet kita bisa create. Kemudian pakai AI dari dokumen, website, YouTube atau teks. Nah ini teman-teman yang tadi saya bilang ya, ini pilih yang create from scratch. Nah ini Pak Ade. Nah kalau ini multiple choice bisa biasa ya gitu. Ini comprehension itu apa ya? Karena itu IPS ya, IPS PPKN membutuhkan jawaban panjang menggunakan comprehension. Kemudian fill in the blank, isian gitu ya. Isian mengisi kata nih, mengisi kata. Fill in the blank, isian. Ini ya namanya. Nanti kita sebagai guru nanti ngisi soal ini, kemudian jawabannya apa nanti siswa akan terlihat kotak-kotak seperti ini teman-teman. Ya, kayak kita ngisi TTS ya teman-teman. Ya, kemudian kita bisa juga dalam bentuk draw, menggambar. Ini apa namanya Pak Ansori ya, Pak Ansori SBK ya, atau mungkin matematika ya tentang apa namanya himpunan-himpunan itu bisa nih menggambar, gitu, anak-anak bisa menggambar. Ada pakai soalnya Pak? Ya. Ini hanya pertemuan pertama hanya memperkenalkan itu. Nanti pertemuan kedua kita akan share teman-teman yang mungkin yang sudah mencoba gitu. Nah, ini saya pertemuan pertama hanya memperkenalkan seperti itu. Nanti saya pertemuan pertama perkenalan fitur itu, yang kedua kita sharing ya. Sharing yang ketiga nanti baru teman-teman bisa menjawab soal. Menjawab soal proses KKM 65 dan kurang dari 65 bisa diulang-ulang gitu. Dan nanti setelah teman-teman mengerjakan ujian, insya Allah akan dapat sertifikat. Ya, 32 jam langsung dari quiz. Oke, nah ini untuk yang Tafis ya, ini bisa nih ini apa namanya tadi mana ya? Nih audio respon nih Pak Ade, Pak Budi, nih audio respon. Jadi Tafis ya. Nah ini, nah Bapak nanti ini bisa nih di sini Bapak soalnya ini ngomong baca, misalnya membaca surat Ar-Rahman ayat 8 gitu. Nanti bisa ini student will record dan mereka bisa, nah nanti muridnya akan menjawab dengan audio juga nih di sini anak-anak gitu ya. Oke, nanti bisa coba ya Pak ya. Nanti bisa kita sharing-sharing. Jadi lebih pada ujian ayat itu ya Pak? Ya. Nah ini nih yang tadi yang mana ya? Ini yang polling. Yang kalau kita pakai yang sebelumnya pakai Mentimeter. Sini ada di kuis, jadi nggak usah ke apa ya, ke apa namanya web yang lain gitu ketik ya.
Kemudian ada juga fitur yang tadi saya match ya, menjodohkan gitu. Yang bisa bahasa Inggris, bahasa Sunda gitu ya. Sini match yang mana yang benar. Saya sih seneng banget deh dengan kuis ini karena semua yang saya pengenin soal di word wall itu ada di sini gitu. Keren banget. Apa ini? Lip. Lip ya? Ya? Lip? Berarti balik ke depan lagi, balik ke depan. Begini. Itu yang redo, yang pada panah ke kanan, nah gitu. Ini tadi yang create ya. Quiz. Jadi yang ini create from scratch. Nah ini ada yang apa? Drag and drop. Nah ini. Artinya ada kita bisa coba soal. Kalau mau coba yang mana nih? Ini ada soalnya ada ini. Yang metode kertas itu apa? Mana? Oh iya, nanti ini mana? Metode kertas. Itu bukan ya? Yang katanya nggak perlu pakai gitu. Iya, saya mau print Pak, harus di print dulu, di print dulu. Jadi nanti di print nanti anak-anak masing-masing kasih satu Kertas. kertas. Misalnya saya punya anak 19 nih, nanti masing-masing anak dapat 19 kertas dengan tiap-tiap anak dengan mode yang berbeda. Ya, nanti untuk mode kertas ini kita harus menggunakan HP Pak. Nanti akan di scan. Jadi anak-anak jawab nih, putar kertas B A B C. Jadi mereka untuk memilih jawaban itu memutar kertas aja. Misalnya gini. Kan jawabannya D. Ini kertas, ya A. Tapi walaupun itu tiap anak akan beda ininya. Posisinya kertasnya akan beda. Kuis itu menggunakan 60 ada 60 ini 60 apa sih Mbak? Variasi ya. 60 variasi. Jadi ya. Jadi pakai QR code karena pakai kita mau bentuk PDF kita print nanti bikin satu. Iya QR gitu. Nanti kita pekan depan ya kita praktekin ya gitu. Boleh nanti sebelum bapak ibu guru bisa praktekin di pembelajaran gitu. Iya ketika sinyalnya nggak bagus gitu ya. Ketika sinyalnya nggak bagus pakai mode kertas. Dan nanti gurunya nanti akan nge-scan. Udah nanti di HP kita udah ada jawaban anak-anak. Nah ini untuk yang apa? Ini juga nih yang matematika ya, Pak Bangun ya. Formula ya. Ada ya, ini proyek example ya. Dia ada apa sih namanya? Yang kan kalau matematika itu ada lambang-lambang ya. Nah sini ini sudah menyediakan. Iya ada equation. Ini Berarti dia bikin akun dulu ya buat sih. ini kita masuk Quizizz dengan menggunakan akun belajar.id. Nah nanti Pak kalau ada kita maksudnya ada ketik ini ada akun belajar.id. Berarti kita Quizizz-nya sudah menggunakan akun belajar.id. Ketika sudah ada pertanyaan ada tulisan ini berarti kita tadi yang sudah saya jelaskan bisa menggunakan akses tipe-tipe soal yang Quizizz sediakan. Tapi bisa diedit ya. Bisa. Ini ya yang matematika nih. Ya, kita ini soal right example ya. Ini contoh
namanya? Nah itu. Oh, ini mah wah, buat materi warna gitu ya. Bisa belajar juga tadi yang. Berarti pertanyaan nanti jawabnya pakai gambar. Iya gitu bisa. Pamit ya. Oh. Iya gitu. Ya ini yang minus ya. Click to add points and drag to move to. Saya ini ya. Iya. Yang kanan bawah, Hah? yang di kanan bawah posisinya yang mana? Ini. Kan yang kanan bawah dua misal Ini ya. Ini ya. di bawah ke kanan dua, bawah dua. Ini ya. Yang tadi Kayak ini. out deh. Yang benar di situ jawabannya. Itu titiknya digeser mungkin. Nah digeser tarik. Nah ya. Ah ya. Iya. Coba di Sampai ya. sampai. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ini yang matematika. Ada juga yang mana? Untuk yang bahasa ya. Oh ini ya. Ini ada reorder itu menyusun. Kemudian yang make jadi menjodohkan ya, kalau kita ya menjodohkan. Kemudian ada tadi kita ada yang apa ya dia? Nah ini dia nih categorize. Ya kita bisa apa ini? Oke. Balik lagi. Ini drag and drop and drag. Ya. Coba ya. Nggak ada Enggak ada kayaknya cuma yang beberapa. Nah ini dia hotspot dia ada beberapa juga ya. Jadi dia itu apa namanya menempel kata-kata ya. Nah ini teman-teman. Nah tanya ini nih yellow masuk ini. Oh ini ya gitu. Bisa juga nih untuk bahasa Inggris ya di situ ya. Nah, kata-kata ya. Orange ini. Kemudian misalnya kita dulu deh ya. Ini kita submit. Oke, bahasa Arab bisa Ya. nggak berarti? Ya, Bahasa Arab. bisa. Saya. Misalnya nih ya. Bisa. Bahasa Arab betul bahasa Arab. Gitu ya. Apa ya? Orang SD atau Ya, sebenarnya sih anak SMP juga bisa kalau kita ini apa namanya bahasa Arab, bahasa ya, bahasa dari awal, bahasa Arab, bahasa Inggris. Cuman memang mencari gambarnya ini harus effortnya gurunya ya, ilmu ya, harus effortnya dulu. Gitu. Ini for help. Anggota badan saya. Ya, guru dan bapak. Iya betul. Oh, bahasa Arab maksudnya. Terus ya teman-teman semuanya. Iya, bisa nih. Iya. Udah bahasanya menyenangkan loh. Nah ini mengkategorikan. Bisa nih teman-teman mengkategorikan. Baik kalau kategori bersama mungkin bisa ya kali ya kategori. Sorry kali ya SBK mengkategorikan nih. Ya kategori misalnya yang Ini masih graphing. Hah? Masih graphing yang tadi matematika
maksudnya di kategori dan lambang negara Indonesia. nah presiden Itu itu bisa apa ya? Pak Jokowi Presiden sekarang ada di Ya harus dulu kita ngisi ini. oh berarti mereka Ngisi ya, ngisi kita. partai yang mengusung kemerdekaan. Siapa berarti itu nama siswa atau kita sebagai guru? Guru ini mungkin soal. Sebagai pelajar. Ini kenapa ya Pak? emang dia nggak nyediain kayaknya nggak nyediain example hari ini Ya, itu aja sih teman-teman ya. Perkenalan untuk yang fitur-fitur krisis ya. Demikian ya fitur-fitur krisis dan 18 tipe. Semoga kita nanti bisa belajar bareng ya teman-teman ya 18. Ya, 18 3 9 9 tambah 7 16 17 18 tipe soal. Ya, alhamdulillah Quizy sudah menyediakan berbagai tipe ya untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa kita coba ya teman-teman, kita ketemu lagi 2 pekan satu masuk. Mudah-mudahan di pertemuan kedua kita bisa sharing teman-teman sudah bisa menggunakan beberapa tipe gitu ya gitu. Wah nanti kita sharing ya untuk coba pada buat soal, jadi anak-anak tuh bisa itu gitu belajar tahfiznya gitu. berarti syaratnya semuanya udah terhubung sama aku belajar itu ke kuisnya Gurunya iya dia harus ditanya gurunya, tapi anaknya belum perlu, yang penting mah join aja. Kitanya yang gurunya harus masuk ke belajar ini. karena ke siswa tinggal masuk jadi kelasnya aja ya Iya betul, tinggal join kelasnya. Ya teman-teman ya, nanti ketemu lagi, mudah-mudahan lebih excited ya, bisa sharing session gitu ya. Nanti yang ketiga baru post test, berikutnya nanti udah dapat sertifikatnya. iya mantap Oke itu aja dari saya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya di pertemuan pertama ini. Alhamdulillah. Dan juga keparatur majelis.